Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang analisis pengelolaan limbah konstruksi yang mengusung tema Zero Waste pada proyek pembangunan gedung A, G, Pringgoto, Unet Kampus B. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Baris Putra dari 1410059. Nama saya Kalis Nugroho, NGI 143330004. Nama saya Triran Suyanto, NGI 1432304-9. Nama saya Dikitaran Arika Freda, NGI 143230048. Nama saya Raka Balastia, NGI saya 143230053. Saya Arif Fedianto dengan NGI 143323054. Saya Irfan Budi dengan NGI 60. Latar belakang proyek konstruksi merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan infrastruktur suatu negara. Namun di balik pesatnya pembangunan, proyek konstruksi juga menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan. Salah satunya adalah timbulan limbah padat dan cair. Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan limbah konstruksi masih menghadapi berbagai tantangan. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya limbah konstruksi seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, penanganan material yang buruk, kualitas material yang rendah, dan metode kerja yang tidak sesuai. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah apa fungsi lahan sebelum adanya proyek, perubahan lingkungan, permasalahan pada pembangunan proyek. Yang kedua, bagaimana tindakan mengganti saluran proyek yang ada pada proyek terhadap jenis limbah padat dan cair. Bagaimana dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar, dan bagaimana solusi dari permasalahan yang ada pada proyek pembangunan gedung AG Pringgoto Unet Kampus B. Lalu tujuan dari penelitian ini, nomor 1, sebagai evaluasi dampak lingkungan adanya proyek konstruksi. Yang kedua, sebagai referensi proyek dengan konsep Zero Waste. Yang ketiga, sebagai evaluasi untuk perencanaan pengelolaan limbah. Yang keempat, sebagai evaluasi berbagai pihak terkait dampak yang terjadi. Yang kelima, untuk meningkatkan kesadaran terkait dampak yang terjadi akibat adanya proyek konstruksi. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode survei dan wawancara untuk mendapatkan data kuantitatif dan data kualitatif agar bisa menyelesaikan makalah ini. Tinjauan lokasi dengan proyek pembangunan gedung AG Pringgoto Unet Kampus B, Surabaya. Lokasi proyek Jalan Sama Kosat, Jalan Selatan, Erlangga, Kecamatan Gubeng. Owner Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Universitas. Kontraktor PDPP Pembangunan Perumahan. Luas area 3.500 meter persegi, nilai total 170 miliar. Baik, ini adalah hasil dari rangkuman yang kita analisis. Untuk yang pertama, kita membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa fungsi lahan sebelum adanya proyek, perubahan lingkungan, kesalahan pada pembangunan proyek. Untuk yang kedua, ada bagaimana tindakan mengerjakan proyek yang ada pada proyek terhadap jenis limbah padat maupun cair. Untuk yang ketiga, ada bagaimana dampak yang terjadi pada lingkungan sekitar dan bagaimana solusi dari masalah yang ada pada proyek pembangunan gedung AG Pringgoto Unet Kampus B. Hasil rumusan masalah: 1. Usulan digunakan sebagai rumah dinas dosen atau pembangunan lingkungan mengalami pergeseran tanah yang dapat dilihat dengan kasat mata terhadap kampus yang mengalami keretakan. 2. Sisa bahan limbah proyek digolongkan menjadi 3 jenis atau proyek konstruksi ini antara lain limbah padat seperti potongan kayu, besi, beton digunakan kembali sebagai media pembantu pekerjaan, dan ada juga beton yang belum mengeras digunakan sebagai car stopper. Ada area parkir. Limbah cair seperti sisa cat, solar, dan lain-lain digunakan untuk disimpan untuk proyek lanjutan konstruksi. 5. Medis, perban, alat suntik, dan lain-lain diolah menjadi oleh pihak kampus karena kurangnya standarisasi MOU. Ada pihak
Tiga, dampak lingkungan sekitar yang dirasakan ialah suhu di area konstruksi yang berupa panas karena pengerahan lahan kehijauan akibat penebangan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konstruksi tersebut, sehingga solusi yang dilakukan ialah membuat taman di depan lokasi proyek tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.